Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CKB Angkatan 8 Kabupaten Banyumas akan mendemonstrasikan kegiatan coaching. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Rohani dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Saya Eko Setio Pambudi Wibowo dari SMA Negeri 1 Sokaraja. Dan saya Erni Puji Astuti dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Eko sehat? Alhamdulillah sehat juga, Bu Erni. Nah, Bu Erni, ini kita kan rencananya Bu Erni mau mengadakan coaching ya, Bu. Nah, ini saya istilahnya apa ya? Ada kegiatan pra-observasi. Nanti kan saya ikut kegiatan observasinya. Nah, di kegiatan pra-observasi ini, Bu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian itu yang pertama seperti apakah dalam proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum Ibu. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu kepada coachee ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach atau Ibu berikan itu ya. Itu nanti juga akan saya nilai dan saya amati. Dan yang terakhir Ibu, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachee tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan konfirmasi Ibu. Ya, jadi kegiatan konfirmasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Mungkin sekitar 3 saja ya Bu. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Baik Pak Eko, rencana saya nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Eko. Oke, berarti ada 3 nih Bu, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi mana yang dari ketiga itu tadi yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi nanti? Baik, kalau saya rencananya akan mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Eko. Oke, 2 berarti nih Bu. Nah, kemudian yang terakhir itu ya Bu, saya akan menanyakan terkait indikator nih Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini nih Bu. Indikator keberhasilan yang Ibu inginkan gitu. Indikator yang saya inginkan dari kegiatan coaching saya ya Pak Eko, itu coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menemukan langkah-langkahnya juga Pak Eko dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, Bu. Oke, berarti indikatornya adalah intinya adalah coachnya itu dapat menemukan solusi ataupun langkah-langkah dari persoalannya seperti itu ya. Oke Bu, demikian mungkin yang kita bisa lakukan di kegiatan pra-observasi ini. Nanti silakan Bu Erni melanjutkan dengan kegiatan coaching dengan coachingnya siapa? Bu Siti Pak. Oh Bu Siti, oke ya Bu. Semoga nanti pada proses coachingnya berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, kesuksesan, kelancaran ya Bu. Amin, terima kasih Pak Eko. Dan jangan lupa juga semoga tujuan yang telah ditetapkan oleh Bu Erni nanti bisa tercapai dengan baik. Amin, gitu ya. Terima kasih. Oke, gitu saja. Saya nanti ikut mendampingi untuk mengobservasi untuk kegiatan coaching. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Eko.
Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Oke, Bu Erni, bagaimana kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ketemu ya Bu. Iya, kemarin waktu ketemu di mana itu? Di Papasan waktu kita bertemu itu kelihatannya Bu Siti mau menyampaikan sesuatu. Iya Bu, iya Bu. Kemarin saya pengen ngobrol sama Bu Erni karena ada sedikit sesuatu yang membuat saya kurang nyaman, jadi pengen ngobrol sama Bu Erni. Oh begitu. Apa itu Bu yang mau disampaikan? Kira-kira 10-15 menit cukup? Ya cukup Bu, insya Allah cukup ya. Saya ingin menceritakan tentang ketidaknyamanan saya Bu selama ini di sebagai guru. Kebetulan saya kan ngajar kelas 12. Jadi agak di kelas 12 ini siswanya itu kurang antusias gitu Bu, lemas. Jadi hal itu yang membuat saya itu kurang nyaman. Bu Siti ngajar di jam keberapa? Saya ngajar di jam ke 1, 2 terus sama yang terakhir. Apa itu terjadi di semua kelas Bu Siti yang diampu oleh Bu Siti? Oh, apa tidak. Iya, hanya beberapa. Iya. Sudah berapa lama kira-kira Bu Siti mengamati kejadian tersebut? Ya sekitar 1 bulanan ini Bu. 1 bulan terakhir ini kalau dalam pembelajaran itu anak-anak hanya mengerjakan tugas 50% gitu di kelasnya gitu. Jadi kan tugasnya itu banyak yang nggak lengkap. Terus dalam pembelajaran juga anak-anak kurang bersemangat, interaksinya kurang, lemah, letih, lesu gitu lah Bu di kelas begitu Bu. Oh jadi dari permasalahan yang Bu Siti sampaikan tadi, kira-kira dari diskusi kita hari ini apa yang ingin kita capai Bu Siti? Ya saya pengen ngobrol sama Bu Erni ini, pengen menemukan solusi bersama-sama Bu atas persoalan yang saya hadapi ini. Oke. Selama ini apakah sudah pernah diceritakan dengan teman sejawat atau yang lainnya? Belum Bu, ini baru sama Bu Erni. Oh begitu. Iya. Kira-kira menurut Bu Siti sudah pernahkah menggali kira-kira apa faktor penyebabnya? Oh iya Ibu, kemarin sudah saya deketin ini anak-anak yang jarang mengerjakan tugas, terus di kelas juga lemes gitu ya Bu. Ternyata mereka itu kayak merasa bosan apa ya Bu, karena sudah kelas 12 di kelas 10 belajar gitu ya, semangat kelas 11, kemudian sekarang kelas 12 anak-anak tuh sudah merasa kayak bosan gitu, apalagi sekarang tekanannya kelas 12 kan lebih besar ya Bu ya, harus masuk harapannya gitu ya, pengen masuk ke PTN dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tuh kayak di drill kayak gitu kan, jadi merasa bosan begitu Bu. Nah, kalau boleh tahu selama ini Bu Siti menggunakan metode pembelajarannya seperti apa? Ya saya menggunakan metode pembelajaran ya seperti biasa saja Bu, di buku teks, terus kadang-kadang juga PowerPoint, terus kadang-kadang juga mengerjakan tugas gitu Bu. Hanya seperti itu. Iya. Apakah Bu Siti tidak pernah punya rencana lain atau mungkin bisa melihat dari teman yang lain yang kira-kira bisa memberikan inspirasi kepada Bu Siti? Ya rencananya ya saya tuh pengen lebih mendekatkan diri ke anak-anak gitu ya Bu, dan kemudian terus yang kedua ya pengen lah pembelajarannya lebih menyenangkan Bu. Kalau sekarang kan kayaknya lebih monoton gitu Bu. Saya juga pengen buat RPP pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif gitu, sehingga anak-anak tuh lebih bersemangat belajar. Nah, itu juga satu langkah yang bagus ya, saya kira. Bu Siti sudah pernah mencoba belum? Belum Bu. Nah, kira-kira rencana Bu Siti selanjutnya apa? Rencana saya itu tadi ingin melakukan motivasi ke kelas tersebut,
Mungkin nanti dalam pembelajaran saya sisipi mindfulness menggunakan teknik stop ya Bu. Terus biar anak-anak itu lebih punya motivasi dari dalam dirinya. Terus saya juga ingin rencananya nanti akan berkolaborasi dengan guru satu SMGMP sekolah, itu nanti mau berbagi media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih menarik begitu Bu. Nah, itu sudah rencana yang luar biasa Bu Siti, bisa langsung dipraktekkan. Kira-kira kapan itu Bu Siti bisa mengimplementasikan rencana tersebut Bu Siti? Karena itu kan rencana bagus. Iya, insya Allah saya juga pengen secepatnya Bu. Insya Allah nanti hari Senin kan ada MGMP sekolah. Nah itu nanti di situ saya akan forkan, saya akan minta pertimbangan dari guru-guru yang lain. Terus nanti saya hari Kamisnya Insya Allah akan melakukan pendekatan dengan anak-anak di kelas Bu. Ya, saya kira bagus sekali itu Bu Siti. Tadi rencana dan rencana juga akan diterapkannya juga sudah tersusun seperti itu, sudah ada gambaran dari Bu Siti. Saya kira tinggal dilaksanakan saja. Selamat ya Bu Siti, semoga bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana Bu Siti, dan itu sudah luar biasa sekali Bu Siti. Amin, terima kasih Bu. Saya minta dukungannya Ibu agar tetap Pasti, semangat ya. mendampingi anak-anak. Ya. Ya sudah Ibu, terima kasih atas motivasinya, atas dukungannya. Dari obrolan ini saya jadi lebih mantap lagi, lebih bersemangat lagi. Semoga saya juga bisa menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak. Pasti. Iya. Ya. Selamat ya Bu Siti, selamat melaksanakan perubahan dalam kelas. Mudah-mudahan anak-anak lebih termotivasi lagi, lebih senang lagi, dan tadi harapannya menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Ya. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Oke, tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching, Ibu. Iya betul Pak. Alhamdulillah, tadi saya sudah mengamati dan membuat beberapa catatan, Ibu. Nah, ini sebelum penutupan, Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini ya terkait kegiatan pasca observasi. Ya. Yang pertama, Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi, khususnya terkait dengan indikator ketercapaian coaching yang tadi sudah Ibu tetapkan di awal di kegiatan pra-observasi, itu apa saja Bu? Baik Pak Eko, jadi pada kegiatan coaching saya tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak Eko. Sehingga alur tersebut menurut saya dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Pak Eko. Oke, Ibu. Oke, menurut saya jadi sebagai observer tadi, saya juga sudah melihat Ibu bahwasanya kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta Ibu tadi yang telah ditetapkan dengan kegiatan yang pertama tujuan, menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, kemudian dan tanggung jawab. Kemudian selain itu juga Bu Erni juga sudah berhasil dengan menggali berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya kepada coachingnya, kepada Bu Siti, sehingga Bu Siti itu berhasil Ibu menemukan solusi berupa langkah-langkah dari permasalahannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir juga terkait coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, itu sudah tercapai juga. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang kiranya ingin Ibu Erni kembangkan untuk
berdasarkan hasil coaching ini supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi gitu. Baik Pak Eko, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau tingkatkan lagi dalam adalah kompetensi dalam memahami dan mendengarkan ya, sehingga saya mungkin akan dapat lebih melakukan coaching dengan lebih baik lagi begitu Pak Eko. Oke Bu Erni, oke berarti kegiatan kita sudah selesai. Dari saya sebagai observer hanya bisa mendoakan semoga pada kegiatan coaching berikutnya kompetensi yang Ibu tetapkan untuk dikembangkan lagi di kegiatan mendengarkan dan memberikan rencana yang lebih baik lagi itu bisa diimplementasikan Ibu, semoga bisa terwujud gitu Ibu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Kita bertemu di lain kesempatan, mungkin di kegiatan yang lain. Itu saja Ibu, sukses untuk Bu Erni. Selamat untuk kegiatan coachingnya berhasil Ibu. Terima kasih Pak Eko. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.